Penyembahan berhala adalah ketika kita menyembah apa yang seharusnya kita gunakan dan menggunakan apa yang seharusnya kita sembah. J.K. Chesterton, berhala. Setelah kemarin kita bahas tentang sikap orang Israel, kini kita akan bahas satu tokoh yang sebenarnya bertanggung jawab dalam peristiwa lembu emas yang memalukan ini. Dialah Harun. Peristiwa anak lembu emas ini memang menunjukkan kalau Tuhan emang gak salah memilih Musa, adiknya, sebagai pemimpin dan bukan Harun atau Meriam. Jadi ingat peristiwa saat dua kakak Musa ini mencoba berontak dan mempertanyakan otoritas Musa di bilangan pasal ke-12. Meski Harun lebih pintar ngomong, Keluaran pasal 4 ayat 14, tapi ia pemimpin yang lemah. Desakan orang Israel pun bikin Harun memerintahkan bangsa itu ngumpulin semua emas, lalu membuat satu patung anak lembu emas. Perhatiin ucapan bangsa Israel saat itu. Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ayat 4. How? Bahkan Harun memerintahkan Israel untuk menguduskan diri dan memberi korban bakaran bagi Tuhan. Ayat kelima. Padahal yang dimaksud adalah patung itu. Ya, Israel gak menamai patung itu dengan nama lain. Dalam hati bangsa Israel dan Harun, mereka tetap merasa menyembah Yahweh, Tuhan yang benar. Ritual yang dilakukan juga sama seperti ritual saat menyembah Yahweh. Tapi mereka jelas menuju arah yang salah. Ini peringatan bagi kita. Ternyata kita bisa merasa menyembah Tuhan, padahal kita menyembah berhala. Kita merasa melayani Dia, padahal yang kita layani mungkin diri sendiri. Kita merasa taat dan percaya pada Tuhan, padahal kita lebih taat dan percaya pada manusia, termasuk para hamba Tuhan. Kita merasa punya iman, padahal itu ambisi pribadi yang dibungkus istilah rohani. Kita rajin ibadah dan melakukan kegiatan rohani, tapi itu cuma ritual tanpa makna yang gak ngaruh apapun ke iman kita sama Tuhan. Itu semua bisa bikin kita jatuh pada dosa penyembahan berhala. Cek diri kita. Mungkinkah kita udah gak lagi menyembah Tuhan, meski dari luar masih tampak rohani? Jika ya, akui itu dan berbaliklah pada Tuhan yang benar. Gak usah menyalahkan situasi atau menyalahkan orang lain seperti Harun ayat 22. Tapi perbaharuilah komitmen kita kepada Tuhan. Kalau kita benar, mau setia padanya, kita akan taat. Kita mau sabar dan kita akan mau berusaha kenal Dia lebih dalam lagi sehingga gak ada hal apapun yang bisa menggantikan Dia di hidup kita. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Keluaran pasal 32 ayatnya yang keempat.